pagi teman-teman. Ketemu lagi di mata kuliah pemrograman lanjut. Hari ini di minggu yang keempat kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat kelas. Lalu bagaimana membuat konstruktor. Nanti konstruktornya nggak cuma satu, bisa lebih dari satu. Terus membuat objek dari kelas, lalu menjalankan metode dari objek yang telah dibuat tersebut. Oke ya, kita mulai. Pertama silahkan buka dulu Visual Studio-nya, terus kemudian silahkan masuk ke File, New, Project. Oke ya, di sini kita kasih nama, katakanlah minggu 4 gitu ya, minggu 4. Oke, nanti nama projectnya adalah minggu 4. Terus kalau sudah kita tekan OK. Secara default pasti akan membentuk satu kelas yang namanya program ya, kemudian dilengkapi void main. Kalau nggak ngerti void main itu apa, silahkan lihat di video yang kemarin. Di situ saya sudah menjelaskan apa itu yang disebut dengan void main. Oke, untuk mengganti nama kelasnya silahkan masuk ke Solution Explorer. Nih, klik kanan, kemudian rename. Ingat, pembuatan nama file nanti yang akan digunakan untuk kelas itu harus diawali dengan huruf besar, huruf depannya harus besar. Normalnya seperti itu. Apakah boleh Pak huruf kecil semua? Boleh, tetapi tidak disarankan. Disarankannya sama pihak Microsoft-nya atau pembuat codingnya ini, huruf depan harus besar. Ini sama seperti di pemrograman Java juga sama. Pembuatan kelas nama huruf depannya harus besar. Katakanlah kita namai menjadi apa ya nama kelasnya, lagu saja. Nama kelasnya kita namai lagu ya. Oke, kita enter. Nanti akan muncul pop up seperti ini. You are renaming a file. Silahkan klik yes. Nanti di sini akan ganti nih namanya menjadi lagu sesuai dengan Solution Explorer yang sudah kita ganti lagi. Oke ya, kita akan buat konstruktor. Caranya bagaimana supaya lebih cepat? Gunakan autocomplete. Caranya tekan Ctrl spasi. Nah gini, terus kemudian tulis LA gitu. Nah, nanti akan keluar pop up seperti itu. Silahkan enter saja lagu. Nah sudah. Kalau sudah, silahkan dikasih bracket yang melengkung, kurung buka sama kurung tutup seperti ini. Lalu kurung kurawa kurung tutup. Dah seperti ini. Baris ke-11 sampai baris ke-14 ini adalah contoh dari konstruktor. Konstruktor itu apa sih sebenarnya? Konstruktor itu adalah hampir mirip seperti metode, tetapi yang membedakan adalah namanya. Namanya ini kan lagu nih. Namanya harus sesuai dengan nama kelas. Ingat ya, konstruktor itu namanya harus sesuai dengan nama kelas. Secara default konstruktor itu akan dijalankan ketika objek tersebut dipanggil. Apa itu objek? Nanti setelah ini akan saya jelaskan. Oke, saya buat dulu konstruktor yang pertama namanya lagu. Buat konstruktor yang kedua, apakah boleh sama konstruktornya? Boleh. Ini lagu ya. Oke, kurung buka kurung tutup, kurung kurawa kurung tutup. Dah. Lihat apa yang terjadi? Boleh, tetapi ada merah-merahnya. Lihat. Apa merah-merahnya nih? Ini menunjukkan salah. Nah, type lagu already define a member call with the same parameter type. Artinya metode konstruktor lagu sudah ditulis, sudah ada. Lalu untuk membedakannya bagaimana? Nah, cara mengakalinya atau untuk membedakannya, jika ada dua konstruktor atau lebih, itu dilihat dari parameternya. Ingat, parameternya harus berbeda. Misalnya sama, apakah boleh? Tidak boleh, pasti akan ada kekeliruan. Contoh nggih, saya buatkan saja.
yang atas tanpa yang atas tanpa konstruktor, yang bawah kita tambahi satu konstruktor, namanya kita pakai tipe data integer saja, integer input A gitu ya. Oke, udah save, maka dia akan benar. Jadi antara konstruktor yang pertama yang tanpa memiliki parameter dengan konstruktor yang kedua yang memiliki satu parameter, nah, nanti pemanggilannya akan berbeda gitu ya Pak. Lalu apakah boleh misalnya kita bikin konstruktor lagi lebih dari 2? Boleh. Ingat, posisi letak konstruktor dan tipe data harus berbeda. Misal saya bikin lagi satu konstruktor namanya lagu, terus kemudian saya tambahi seperti ini, input B. Kira-kira benar apa salah? Ya, hal ini salah. Kenapa salah? Karena satu konstruktor ini lagu yang memiliki parameter 1, di depannya ada integer, yang bawah ini sama walaupun namanya berbeda, walaupun inputnya integer. Jadi kalau seperti ini bagaimana? Ya silahkan diganti menjadi double, pasti benar nih nanti. Nah, udah benar ya. Kalau misalnya 2 parameter bagaimana Pak? Apakah boleh? Contoh ya, misal di sini ada double input C, input A, terus yang bawah double input D, input B. Kira-kira benar salah? Kira-kira benar. Kenapa? Karena di atas parameternya 2, tapi tipe datanya berbeda, yaitu double dan satunya integer. Yang bawah itu parameternya ada 2 juga, yang satu double, yang kedua adalah double. Jadi antara konstruktor yang pertama dengan konstruktor yang kedua itu sudah berbeda walaupun parameternya ada 2. Kalau misalnya parameter kedua ini saya ganti integer, pasti akan salah. Lihat, nah, salah kan? Ada merah-merahnya. Kenapa salah? Karena tipe datanya sama nih. Parameter pertama double, di sini integer, di sini double, di sini juga integer. Tetapi kalau misalnya dibalik, kira-kira benar apa salah? Misalnya yang konstruktor yang ketiga itu integernya ada di depan untuk input D, double-nya ada di parameter kedua. Kira-kira bagaimana? Benar atau salah? Ya, benar. Jadi tidak apa-apa. Misalnya kalau kedudukannya seperti ini, integer terus kemudian double gini, nah pasti tidak akan salah. Kenapa? Walaupun sama-sama 2 parameter, tipe datanya yang depan sama belakang. Ini kan atas ini kan double integer, yang bawah integer double. Nah kita ganti pun integer juga boleh. Ingat, pokoknya kedudukan tipe datanya harus berbeda. 1. Terus jenis parameter, jumlah parameternya juga harus berbeda gitu ya. Oke, wes. Sekarang kita bikin 3 konstruktor ini, lalu kita buat yang namanya kelas. Oke, kita buat kelas, masukkan di dalam static void main. Kita buat kelasnya namanya apa ini? Lagu ya. Oke, berarti lagu. Nah gini, tinggal kalian kontrol spasi, nanti akan muncul tulisan kecil seperti ini, lagu, L-nya kecil. Nah inilah kenapa pembuatan kelas huruf depannya harus besar, karena nanti untuk objek dia akan otomatis huruf depannya akan menjadi kecil. Nah seperti ini. Nah udah, enter. Kemudian new lagu itu ya. Oke, kurung buka kurung tutup, dikasih semikolon. Oke, pada baris ke ini, baris ke 28, maksudnya apa Pak? Yang warna biru lagu ini adalah nama kelasnya. Terus yang ini, yang warna hitam yang saya blok ini adalah nama objek dari kelas lagu ya. Terus sama dengan new lagu. Nah, new yang di sebelah sini yang saya blok ini adalah memanggil konstruktor secara default.
defaultnya untuk pembuatan objek konstruktornya adalah konstruktor kosong atau 0. Nah, kalau kalian pengen tahu dia yang dijalankan yang mana, silahkan tekan kontrol klik, tekan kontrol di keyboard kalian, terus arahkan mouse kalian ke lagu yang ini ya, kemudian silahkan di kontrol, kemudian tekan klik di mouse kalian, maka dia akan loncat. Nah, dia akan loncat ke konstruktor yang kosong tadi ya. Oke. Kemudian kita bikin objek yang kedua, lagu 1 gitu ya. New lagu. Kita gunakan konstruktor yang ada isinya. Konstruktor yang ada parameternya, maaf. Yang atas tadi kan parameternya double sama integer. Oke, ini saya ganti string saja biar gampang. Gini ya. Ini saya ganti string input A, input C, input B, input B, input C gitu ya. Jadi yang konstruktor pertama parameternya hanya ada satu, yaitu string. Parameter kedua konstruktor kedua parameternya hanya ada satu, yaitu string. Konstruktor ketiga parameternya ada dua, yaitu tipe datanya integer sama integer. Berarti kalau saya mau memanggil konstruktor yang pertama, di sini saya harus menginputkan string gitu. Jadi gini, katakanlah lagunya lagu pop, dangdut saja, dangdut gitu ya. Oke. Terus Pak, bedanya apa yang atas baris 28 dengan baris ke 29? Nah, bedanya kalau baris 28 ini adalah konstruktor kosong. Dia akan manggil konstruktor yang tanpa parameter ini ya. Kalau yang bawah ya silahkan tekan kontrol klik. Nah, kontrol di keyboard kalian ditahan, terus kemudian kontrol klik di mouse kalian. Dia akan menjalankan ini konstruktor yang kedua, di mana memiliki satu parameter, yaitu parameter string ya. Oke, katakanlah di sini saya mau menampilkan console.writeline ya, pengen menampilkan ke konsol. Oke, dari input A ya, sering-sering gunakan control space untuk mempermudah kalian, atau complete ya namanya, console.writeline A. Jadi nanti ketika yang atas dijalankan itu nggak muncul apa-apa, yang bawah dijalankan akan muncul dangdut. Oke, berikutnya kita buat konstruktor pemanggilan konstruktor yang ketiga. Berarti nama kelasnya lagu, kita bikin objek namanya lagu 2, new lagu ya. Oke, terus parameternya ada berapa nih? 1, 2 ya. Ingat, parameternya bukan string gini ya, tetapi apa? Tetapi integer. Katakanlah tahun 2020 terus 12 ini wis. Terus kemudian kita copy aja console.writeline-nya dari atas, kita paste ke bawahnya, tapi inputnya dari input B. Katakanlah input A, input B ini adalah tahun rilisnya, yaitu dari input B. Oke, yang bawah adalah jumlah tracknya, jumlah track lagu ya, dari input C gitu aja. Jadi ketika ini dijalankan, kira-kira yang muncul apa? Ya, nanti yang muncul adalah dangdut, tahun rilisnya tahun 2020, jumlah track lagunya ada 12. Coba ya kita jalankan ya. Cara menjalankannya bagaimana? Tekan debug, terus kemudian start without debugging atau Ctrl F5 ya. Oke, Ctrl F5. Oke, kita tunggu. Nah, hasilnya seperti ini. Dangdut tahun rilis 2020, jumlah track lagu 12. Jadi dangdut ini yang atas sendiri itu menjalankan konstruktor yang ke berapa? 1 atau 2 atau 3? Kedua.
Terus tahun rilis sama jumlah track lagu ini dijalankan dari konstruktor yang ketiga. Loh Pak, yang konstruktor pertama dijalankan nggak sih? Dijalankan, tetapi kan tidak ada Redline-nya, tidak saya kasih apa-apa ini. Nah ini konstruktor pertama, ini kita panggil nih, tetap kita panggil, tapi tidak menampilkan apa-apa. Oke ya, kalau pengen memberikan isi, kita kasih isi ini console.redline kita ya, console.redline, katakanlah jenis lagu, maaf, judulnya wes lagu kita ya. Jadi nanti lagu dangdut tahun rilis 2020, jumlah tracknya 12. Oke ya, kita jalankan lagi, debug start without debugging. Oke, nah maka akan keluar seperti ini, lagu dangdut tahun rilis 2020, jumlah track 12. Lagu ini dicetak ketika atau di outprint ketika konstruktor pertama dipanggil, dangdut di print ketika konstruktor kedua dipanggil dengan satu parameter, yaitu parameter string, tahun rilis 2020 dan jumlah track lagu 12 dipanggil di konstruktor ketiga dengan dua parameter tadi. Parameter pertama adalah tahun, parameter kedua adalah jumlah tracknya. Oke ya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita punya metode, cara memanggilnya bagaimana? Oke ya, kita bikin metodenya katakanlah di sini kita bikin metode harga gitu ya. Harga kita bikin void saja, berarti di depan kita kasih void. Berarti kalau void mengembalikan nilai apa tidak? Enggak ya, enggak mengembalikan nilai. Kita kasih void, kemudian kita isi dengan console.redline, katakanlah harganya. Oke, kita kasih parameter aja. Parameternya katakanlah harga untuk apa namanya, albumnya kita hargai dengan 120.000 gitu ya. Kita pakai integer aja, integer harga gitu ya. Oke, berarti harganya dari harga. Oke, terus cara memanggilnya bagaimana? Katakanlah kita pakai objek pemanggilan, objek dari objek yang, kan ini ada 3 objek ya. Objek pertama adalah lagu, objek kedua adalah lagu 1, objek ketiga adalah lagu 2. Katakanlah saya menggunakan objek ke 1 saja wes. Berarti lagu dot, nah gini, di dot. Nah, nanti akan muncul nih harga. Harga ini adalah dari ini, void ini ya. Oke, dot. Atau kalau nggak muncul silahkan di dot gini, kontrol spasi, nanti akan muncul harga dan yang lain-lain. Kita pakai harga, kemudian tekan enter aja, dah. Kontrol spasi lagi. Kalau nggak ada, kasih seperti ini lah. Di situ kan keluar tuh void lagu titik harga integer harga. Kalian harus memasukkan harganya berupa tipe data integer, katakanlah 120.000, maaf nggak ada titiknya, 120.000 ini ya. Oke, dah. Kira-kira kalau seperti ini hasil outputnya kira-kira apa? Ya benar. Jadi hasil outputnya nanti akan keluar lagu dangdut tahun rilis 2020, jumlah tracknya 12, harganya 120.000 gitu ya. Sebentar, ini saya kasih harga 1000 gitu ya. Aduh maaf. Oke, kita jalankan lagi, debug start without debugging. Oke, nah nih lagu dangdut tahun rilis 2020, jumlah track 12, harganya 120.000. 120.000 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari objek yang pertama, yaitu apa? Nama objeknya tadi lagu ya, memanggil metode yang namanya harga. Pertanyaan berikutnya,
apakah boleh menggunakan objek yang kedua ataupun menggunakan objek yang ketiga, yaitu menggunakan objek lagu 1 ataupun objek lagu 2. Kira-kira boleh apa tidak? Ya, boleh. Jadi kita bisa menggunakan objek yang kedua ataupun objek yang ketiga. Yaitu namanya lagu 1. Oke. Berarti lagu 1 dot harganya berapa? 120.000. Oke, kita komen yang objek pertama yang memanggil metode harga tadi. Komennya bagaimana caranya? Ctrl slash. Kalau nggak bisa ya double slash gitu ya. Di keyboard kalian kan ada garis miring tuh atau slash namanya. Oke ya, di komen. Kira-kira kalau seperti ini kita menggunakan objek yang kedua, hasilnya bagaimana? Apakah error atau bisa seperti tadi? Ya, hasilnya itu sama saja seperti tadi. Kalau nggak percaya kita jalankan saja. Masuk ke debug, kemudian start without debugging atau Ctrl F5. Dah, lihat sama nih. Lagu dangdut tahun rilis 2020, jumlah track lagu 12, harganya 120.000. Jadi kalian bisa memanggil metode harga ini menggunakan objek pertama, yaitu lagu, ataupun menggunakan objek kedua, yaitu lagu 1, ataupun bisa menggunakan objek yang ketiga, lagu 2. Gitu ya. Yang membedakan apa? Adalah pemanggilan konstruktornya. Yang pertama, kalau ini kalian harus menggunakan satu konstruktor dengan, maaf, yang membedakan adalah konstruktornya. Yang membedakan yang atas, yang lagu 1, objek kedua ini, kalian menggunakan konstruktor yang satu parameter yaitu string. Yang ketiga yaitu lagu 2 itu memanggil konstruktor yang ketiga menggunakan 2 parameter, yaitu parameter integer, kemudian ini integer juga. Oke ya. Jadi kita sudah berhasil membuat objek ada 3, terus membuat konstruktor ada 3 juga ini, terus memanggil metode menggunakan objek dari kelasnya. Oke ya. Jadi untuk minggu yang keempat mengenai kelas, yang pertama tadi membuat konstruktor dengan parameter yang berbeda-beda sudah, membuat metode, kemudian membuat objek dan memanggil metode dari objek yang sudah kita buat. Kalau misalnya ada pertanyaan atau kurang jelas, silahkan kalian tinggalkan pertanyaan tersebut di kolom komentar ataupun bisa WA saya langsung ya. Sekian, saya akhiri pertemuan yang keempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.